Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, moga-moga belum ngantuk ya. Yang terhormat Pak Riki, Kepala SKM Migas Subbagut, yang terhormat Bapak Ibu dari Kanwil ATR BPN, yang terhormat Bapak Ibu dari BKSD Riau yang hadir. Mohon izin materi terakhir pada siang hari ini terkait kawasan hutan dari kami Pertamina Hulu Rokan. Kalau semuanya ngasih pantun, ndak afdol ini Pak Rohadi. Burung serindit riang bernyanyi sambil menari. Bangga bersinergi dengan stakeholder negeri untuk mencapai target produksi lestari. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai presentasi. Mohon maaf kalau memang waktunya terbatas, jadi nanti akan banyak yang kami percepat. Mohon slide. Jadi Pertamina Hulu Rokan beroperasi di WK Rokan sudah sangat lama. Jadi next slide Pak, di halaman pertama. Wilayah kerja Rokan itu totalnya kurang lebih berkisar 650.000 hektar. Di semuanya areanya di onshore darat. Jadi sebagai perbandingan Provinsi Riau itu kalau tidak salah luasnya sebesar 8,7 juta hektar. Rokan beroperasi kurang lebih di 7,7% luasan area Provinsi Riau. Jadi Rokan Blok itu memang bisa dibayangkan hampir 10% area Provinsi Riau itu adalah Rokan Blok. Nah di Rokan Blok sendiri itu secara kehutanan itu kami memiliki kurang lebih 50.600 hektar BMN yang sudah terdaftar di DJKN, Dirjen Keuangan ya, yang diakui sebagai aset negara. Dengan profil produksi yang disampaikan Pak Danang kemarin saat ini berkisar di angka 162.000 barrel oil per day. Nah, yang sangat menarik lagi informasi dari WK Rokan terkait kehutanan itu 57% area operasi kami ini berada di kawasan hutan. Jadi ini menjadi sebuah tantangan ke depan dengan target produksi yang masif agresif sekaligus untuk mendukung operasi nasional 1 juta barel untuk mendapatkan dukungan-dukungan nantinya pada pemaparan selanjutnya. Next slide. Nah pada slide ini saya ingin memaparkan bagaimana perjalanan BMN WK Rokan pada kawasan hutan. Seperti kita ketahui WK Rokan itu mulai beroperasi di tahun 1924 sampai hari ini. Jadi sudah hampir 100 tahun ya Bapak Ibu, kurang lebih 97 tahun, sekarang 2021. Dan sebenarnya WK Rokan itu sudah pernah mencapai target produksi 1 juta barel per hari, tepatnya tahun 1973. Pada hari itu Rokan menyumbangkan target produksi nasional barangkali lebih dari 50% ya, total produksi nasional hari itu yang menjadi salah satu tonggak bersejarah produksi di Rokan Blok. Nah terkait dengan kawasan hutan, tonggak pertama penunjukan kawasan hutan adalah tahun 86. Di mana keluarnya SK Menteri Kehutanan untuk penunjukan area hutan di Dati 1 Riau pada saat itu. Disitulah kemudian kami beroperasi dengan cara yang berbeda karena sebelumnya kami tidak pernah punya referensi dasar penunjukan kawasan hutan. Semenjak tahun 86 keluarlah SK Menteri Kehutanan. Pada saat itu namanya Dati 1 Riau. Yang kemudian disusul pada tahun 90 keluar juga undang-undang tentang konservasi sumber daya hutan dan konservasi. Tahun 99 lahir undang-undang kehutanan yang menjadi induk dari seluruh aturan regulasi, dan kemudian tahun 2014 dan 2016 update mengenai kawasan hutan, bahkan di 2016 itu sampai 3 kali terjadi update. Nah dengan terbitnya aturan-aturan atau regulasi terkait kehutanan tersebut, mohon maaf Pak di slide sebelumnya, pada saat itu WK Rokan menyadari bahwa kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan hutan yang tentu untuk mempertahankan laju produksi tapi tetap dengan comply atau patuh dengan aturan. Jadi di 2016 kami berkoordinasi bersinergi dengan pemangku kepentingan, SKK Migas, formalitas tentunya dari grup Pak Saifuddin, Bu Farida, kemudian dengan PPBMN, DJKN, dan tidak kurang juga KLHK. Mohon maaf di slide sebelumnya Pak. Untuk mendapatkan arahan
bagaimana kita tetap beroperasi di BMN yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, sehingga pada akhirnya DJKN menyampaikan surat kepada Dirjen PKTL mengenai penetapan kawasan BMN yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan alhamdulillah pada tahun 2019 melalui Dirjen PKTL memberikan arahan mengenai klasifikasi BMN, di mana 560 hektar dikategorikan APL, kemudian sisanya juga ada action termasuk dalam hal ini melakukan proses enclaving dan BPKH atau aturan yang disebutkan. Jadi dengan adanya sinergitas dan kolaborasi, meskipun aturan ini banyak sekali terbit era setelah 86, kami masih bisa berproduksi. Ini tidak lepas dari dukungan yang sangat besar dalam hal ini dari SKK Migas, formalitas, sehingga Rokan Blok sampai di ujung akhir concession operatorship tahun 2021 kita bisa mendeliver target operasi. Ini tidak lepas kehadiran negara dalam membantu kami mencari resolusi atau solusi beroperasi di kawasan hutan. Next slide, Mas. Nah, selain terkait BMN yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, kami juga punya kawasan konservasi yang juga bertumpang tindih dengan area BMN. Ada sekitar 728,9 hektar dari area operasi existing PHR Rokan yang berada di kawasan konservasi. Lagi-lagi referensi yang kami pakai adalah keputusan Menteri atau TGHK tahun 86 penunjukan area hutan yang sebelumnya kami tidak pernah punya referensinya. Jadi bisa dibilang area operasi kami ini sudah berjalan mulai tahun 1924, kemudian ada penunjukan area konservasi. Nah, tentu di situ juga menjadi bagian yang menjadi evaluasi tim BK Rokan, sehingga dalam kurun waktu 2012 sampai 2017 kami berproaktif melakukan koordinasi dengan BKSDA Riau yang lagi-lagi juga sangat suportif, dukungannya sangat besar untuk mencari jalan keluarnya, sehingga pada sebuah sesi workshop di tahun 2009 kami bersepakat dengan BPKSDA untuk mengajukan proposal PKS atau perjanjian kerjasama pada area existing yang sudah terbangun fasilitas produksi sebelum keluarnya penunjukan area hutan konservasi. Sebenarnya menjelang end of concession kemarin PKS itu sudah hampir ditandatangani oleh Ibu Menteri. Namun karena waktu yang terbatas keduluan dengan end of concession tanggal 9 Agustus sehingga persetujuan itu belum selesai. Namun lagi-lagi dukungan dari bapak-bapak dan ibu dari BPKSDA, Bu Vivin, Pak Ujang dan rekan-rekan, kami kemarin mendapat dukungan untuk melakukan perjanjian baru atas nama PHR yang saat ini sedang kami sampaikan, dan beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke lapangannya juga sudah kami lakukan. Semoga ini juga menjadi tonggak nantinya perjanjian kerjasama di area konservasi untuk existing facility itu bisa kami dapatkan. Jadi lagi-lagi kehadiran pemangku kepentingan sangat kami harapkan Bapak Ibu, sehingga kami tetap bisa beroperasi dengan patuh pada aturan. Itu adalah dua slide yang menyajikan historical ya atau lesson learned bagaimana PHR Rokan selama ini melakukan aktivitas produksinya di area hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan konservasi. Nah, next slide, kami ingin menyampaikan tantangan operasi migas pada lahan tumpang tindih ini ke depan terkait dengan target produksi 1 juta nasional, dan dari arahan dari top manajemen kami yang tahun depan akan melakukan tajak antara 400 sampai 500 sumur. Next slide. Mas Firdy, 2 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi untuk mendukung ini mau next slide saja, ini saya skip. Jadi terus terang kunci daripada ini adalah salah satunya izin lingkungan. Karena tanpa izin lingkungan tentunya kami tidak bisa melakukan pengeboran yang masif dan agresif. Hanya saja di tahun 2020 sampai 2001 kemarin sebelum akhir konsesi, pada saat adendum AMDAL itu kami mengalami kendala beberapa hal terkait isu
Tora Piaps, Tanah Objek Reformasi Agraria tadi, dan peta indikatif area perhutanan sosial, serta gambut. Karena ternyata pada saat kami mengajukan AMDAL, pada saat itu dari PDLUK tidak memberikan persetujuannya untuk area-area yang tumpang tindih dengan Tora Piaps dan gambut tadi. Nah, hal ini tentunya memerlukan dukungan karena dalam AMDAL yang rencananya akan kami ajukan tahun depan, untuk kami bilang adalah next gen AMDAL, itu kami memerlukan mendapatkan sebuah clearance atau sebuah arahan bagaimana kalau kami akan melakukan tajak atau pengeboran di area-area yang tumpang tindih dengan gambut Tora Piaps, termasuk sebenarnya ada lagi isu lain RT RW dan HGU. Kenapa seperti itu? Next slide. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kalau dilihat di sebelah kiri, kami itu mempunyai proses analisis lahan yang sekarang sangat kompleks dengan adanya aturan tersebut. Kami harus pastikan tapak AMDALnya tersedia atau tidak, BMN statusnya, fungsi kapasitas hutan dan lain sebagainya, sampai kemudian keluar pelaporan kepada manajemen kami mana lokasi-lokasi sumur yang bisa dibor tanpa tetap dengan mengikuti aturan yang sudah diterbitkan. Sebagai contoh, next slide, ini adalah laporan terbaru, contohnya lapangan Bangko yang hampir keseluruhan kristal lapangan Bangko memiliki kandidat sumur yang cukup banyak. Dengan adanya terbit aturan baru mengenai Piaps, itu tumpang tindih dengan Piaps. Begitu juga pada lapangan Pematang, hampir keseluruhan kristal lapangan Pematang itu juga tumpang tindih dengan RT RW provinsi. Jadi ini adalah PR kami yang tentunya menjadi tantangan ke depan, bagaimana target produksi ini tetap bisa didukung dengan adanya terbitnya aturan-aturan baru tersebut. Slide terakhir, next. Jadi Pak Riki, Ibu Farida, dan pemangku kepentingan yang hadir di sini, kami mempunyai rencana jangka panjang sampai 2040 itu ribuan sumur. Nah, dari ribuan sumur yang kami lakukan analisa lahan tadi, 4.000 sumur saat ini teridentifikasi berpotensi akan terdampak dengan tumpang tindih akses pertanahan. Tentunya ini akan sangat sayang sekali kalau tidak bisa diproduksikan, karena masalah tumpang tindih ini tentu akan berdampak pada pendapatan devisa negara yang dapat direalisasikan. Jumlahnya memang tidak sedikit, memang ini tidak dalam 1-2 tahun karena ini adalah RJPP. 4.000 ini hanya yang tumpang tindih. Jadi kalau berbicara RJPP lebih banyak lagi, hampir 2,5 kali lipat sumur yang akan dilakukan pengeboran oleh pihak erokan. Maka dari itu di akhir slide ini kami mengulang lagi, koordinasi dan sinergitas itu kata kuncinya. Kami sudah pernah melakukannya pada saat pengurusan area hutan, begitu juga dengan PKS, dan semoga dukungan itu tetap diberikan penuh pada kami agar supaya target-target yang dicanangkan bisa kami selesaikan dengan baik. Akhirul kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.